Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Amsal 20 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Sekali lagi saya akan membaca untuk kita. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecurigaan sering dibangun dari luka lama, dari pengalaman pahit tentunya, dan cerita yang diwariskan tanpa pernah diuji oleh kasih. Ada banyak orang mengalami demikian karena memang mengalami luka yang tidak pernah atau yang belum disembuhkan. Yang menerima informasi atau cerita yang negatif dan tanpa pernah diklarifikasi, tanpa pernah diuji oleh kasih. Saudara, kita kalau memperhatikan di dalam bagian ini, bagaimana ketika orang pernah luka, orang pernah mungkin dikhianati, orang mendapat informasi yang salah, dari sinilah stereotip dibangun. Muncul stereotip, sebuah mekanisme pertahanan diri yang terasa aman, tetapi perlahan sebenarnya mengeras menjadi tembok pemisah. Stereotip membuat kita kadang memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan itu, tentang orang lain, tentang kelompok lain, tentang budaya lain, tentang orang yang di luar kita. Sudah pagi hari ini renungan kita mengambil topik kasih mengalahkan tembok kecurigaan. Kasih mengalahkan tembok kecurigaan. Amsal 20 ayat 22 ini menegur kecenderungan manusia untuk menguasai keadilan dengan caranya sendiri. Jadi kecenderungan manusia untuk menguasai keadilan dengan caranya sendiri. Membalas bahkan dalam bentuk prasangka dan penilaian yang sangat-sangat prematur atau dini. Ini adalah suatu upaya tersembunyi untuk apa? Melindungi ego, melindungi rasa benar diri sendiri. Nah, namun kalau sudah memperhatikan di sini, hikmat Allah mengarahkan kita pada jalan yang lebih dalam, yaitu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti mempercayakan luka, ketakutan, dan penghakiman kita kepada karya anugerahnya. Dan ini saudara tidak gampang. Kita mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Sementara kita secara pribadi, kita ingin melakukannya. Kita ingin menjadi Tuhan. Yang memutuskan sendiri, yang menghakimi sendiri, mencoba mengatasinya sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Saudara, kasih bukan sekedar emosi memang. Kasih itu disempurnakan oleh anugerah. Kasih yang terus dibentuk hingga memulihkan relasi dan menyucikan motivasi. Kasih yang terus dibentuk ini akan terus memulihkan relasi kita, bahkan membersihkan, memurnikan
motivasi kita. Kasih seperti ini berani merobohkan tembok kecurigaan. Sebab kasih seperti ini percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja bahkan di balik kelemahan dan perbedaan kita. Saudara, ketika kasih menguasai hati kita, kita berhenti melihat orang lain sebagai ancaman atau label. Kita belajar melihat mereka sebagai sesama peziarah anugerah. Saudara, banyak atau dalam firman Allah juga digambarkan bagaimana kehidupan kita ini dibayangkan sebagai peziarah, perjalanan peziarah menuju pada kekekalan, kan? Saya membayangkan ketika kita berjalan, memang suasana berbeda di kota dan di desa. Saudara, saya beberapa kali melakukan perjalanan cukup lama, berjalan kaki berjam-jam, tentu di desa. Apa yang indah? Karena ketika kita jumpa orang, umumnya kita tidak curiga. Karena kita sesama menuju kepada arah yang sama. Bahkan dalam perjalanan yang baru kenal di situ, kita bisa akrab. Bisa ngobrol. Bisa saling memberi. Bahkan bisa duduk makan bersama. Padahal baru kenal itu. Sama sekali tanpa curiga apa-apa. Itu satu hal yang indah. Tetapi lain halnya ketika kita di perkotaan. Jalan yang tidak begitu lama, tidak sejauh kalau kita di daerah berjalan kaki. Tapi kita selalu mencurigai semua orang di sekeliling kita. Sebagai orang yang dari desa, saya merasa tidak nyaman. Karena kita berjalan pun tidak tenang. Kita berjalan pun was-was. Mana ya yang jahat? Ini kayaknya jahat. Ini kayaknya jahat. Ini kayaknya jahat. Nggak pernah kan dicuriga orang baik. Curiganya pasti jahat kan. Sudah bayangkan. Itu sebagai satu gambaran. Stereotip itu bagaimana membuat kehidupan kita pun tidak mengalami ketenangan. Nah saudara, tentu dalam konteks yang saya ceritakan, realitas hidup itu memang berbeda di daerah dan di kota. Begitu memang banyak orang jahat di sekeliling kita. Bahkan kita harus mengajarkan kepada anak kita, jangan selalu menganggap orang baik. Supaya anak kita tidak tertipu. Tetapi saudara, ada yang menarik yang ketika kita menyadari betapa sesama peziarah, semestinya kita perlu juga menguji pemahaman kita dengan kasih yang sejati. Ketika kita menyadari dan kita melihat bahwa orang-orang lain itu tidak sebagai ancaman, maka kita akan dengan gampang, leluasa membangun relasi. Stereotip runtuh bukan karena kita menjadi naib, melainkan karena kita memilih percaya bahwa Tuhan lebih sanggup memulihkan daripada luka kita untuk mengeraskan hati. Stereotip apapun yang kita bangun runtuh bukan karena artinya ya udahlah, bukan sekedar itu.
Tetapi kita betul melakukan tindakan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan luka kita, kekecewaan kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan sanggup memimpin setiap relasi kita. Saudara, dalam berbicara tentang kasih yang menjangkau perbedaan, stereotip kita terhadap orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, suku-suku tertentu, itu harus dihancurkan dengan kasih Allah. Sehingga kita betul bisa membangun hubungan dengan orang-orang lain. Satu pengalaman kecil tentang stereotip. Pada masa saya masih remaja pemuda, orang-orang di sekeliling saya selalu mengajarkan stereotip terhadap suku-suku tertentu. Oh, suku ini begini, suku ini begini, suku ini begini. Tapi bersyukur, dari sejak remaja saya merantau dan saya jumpa banyak suku. Dan Tuhan membukakan mata saya. Stereotip-stereotip itu tidak benar. Maka kacamata kita tidak memandang, oh ini suku ini, maka pasti begini. Oh ini suku ini, maka pasti. Bukan. Kita bisa menilai orang dari dua saja. Suku apapun, ketika dia sudah mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya diperbaharui. Dia benar. Tapi sebaliknya, suku apapun, golongan apapun yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya masih hidup lama. Bahkan kalau itu sesama suku kita sekalipun. Maka yang menentukan bukan suku mana, kelompok mana, tetapi menentukan apakah seseorang itu sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau belum. Saudara, tugas saya dan saudara untuk memberitakan Injil kepada mereka, menjangkau mereka. Kasih itu, kasih tidak kasih itu meruntuhkan tembok. Ya, kasih itu meruntuhkan tembok, mengalahkan tembok. Beritakanlah Injil kepada semua orang, sehingga kita melihat bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dan menuntun setiap langkah kita. Sembah Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin, Tuhan, amin. Tuhan sumber kasih sejati, kami membawa ke hadapan-Mu luka dan kecurigaan yang telah lama kami pelihara. Kami lelah hidup di balik tembok prasangka. Ajari kami menantikan Engkau dengan iman yang aktif, dan izinkan kasih Kristus menyembuhkan cara kami memandang orang lain. Bentuklah hati kami menjadi serupa dengan hati-Mu,
agar gerejamu menjadi ruang anugerah, bukan ruang penghakiman.